Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan materi dari chapter 3 yang berjudul Mills Conciliation, Marx Transgression. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok A. Yang pertama, Nur Ismi Sandi, kedua, Doveni Angelita, ketiga, Sahrul, keempat, Nurul Udita, kelima, Almi Fadila, keenam, Nur Rahmasari, dan yang terakhir, saya Andi Reski Kahar sebagai moderator pada presentasi kali ini. Ada sebuah daya tahan yang sangat luar biasa dari prinsip ekonomi politik Mill, yang disebabkan oleh perpaduan elemen klasik dan anti-klasik. Hal ini mewakili sintesis akhir dari doktrin Richardian, dengan banyak kualifikasi dan penyempurnaan yang diperkenalkan oleh kritikus Ricardo, yang mengisyaratkan biaya real, kapital, dan peran permintaan dalam menentukan harga untuk mendamaikan gagasan Ricardo dengan teori nilai utilitas yang baru. Terlepas dari banyaknya kritik, ekonomi Richardian mendominasi pandangan dari tahun 1820-an hingga 1870-an dan bahkan lebih. Teks John Stuart Mill, Principle of Political Economy, yang ditulis dalam tradisi Richardian, menjadi kitab suci ekonomi politik dan tidak diganti sampai diterbitkannya Marshall's Principle of Economics pada tahun 1890. Karl Marx merupakan keturunan dari ekonomi politik klasik dan membangun sistem teoritis alternatifnya sendiri. Bukan kebetulan jika Marx sendiri menyebut karyanya di Kapital sebagai kritik ekonomi politik. Selain teori nilai kerja yang diwarisi dari klasik, pengaruh lain Marx termasuk filsafat Jerman terutama Hegel dan Feuerbach, dan apa yang dia sendiri beri label sosialis atau utopia, termasuk Saint-Simon yang juga memberikan pengaruh pada Mill, Fourier, Owen, dan Proudhon. John Stuart Mill membahas mengenai konsolidasi dan krisis. Meskipun prinsip ekonomi politiknya ditulis dalam tradisi Richardian, Mill mencoba memperkenalkan elemen utilitarian subjektivis dalam bentuk hukum sifat manusia. Dalam sistem Richardiannya yang lain, bagi Mill, ilmu moral dapat dibagi menjadi ilmu tentang sifat manusia dan ilmu masyarakat. Tujuan Mill dalam ekonomi politik adalah untuk mengelola kembali pendekatan praktis Smith dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah canggih Ricardo. Dalam terang filosofi utilitarian atau diperbesar, yang sesuai yang akan melampaui bentamisme sempit untuk memberi ruang bagi psikologi yang lebih kompleks, mengakui kemungkinan kesenangan dan karakter yang lebih tinggi, dan untuk gagasan yang lebih baik tentang kerjasama sosial dan keadilan yang setara. Mill mengalami beberapa kali perubahan pemikiran yang disebabkan adanya pertentangan. Hal ini dipengaruhi oleh filsuf Prancis Auguste Comte. Ia mendukung pendekatan empiris radikal terhadap sains di mana pengalaman indera, pengetahuan diperoleh secara induktif, dan hukum ilmiah hanya keteraturan peristiwa empiris yang menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Mill pada karya esai eksplisitnya menekankan bahwa dikotomi antara deduksi dan induksi adalah salah. Para ahli teori dan orang-orang empiris menggunakan penalaran sistematis mulai dari asumsi yang diberikan dan keduanya menurunkan asumsi tersebut dari sesuatu di dunia nyata. Menurut Mill, perbedaan keduanya adalah ahli teori bertujuan merangkul bidang pengalaman yang lebih luas, dan setelah berargumentasi dari fakta-fakta khusus ke prinsip umum, termasuk jangkauan yang jauh lebih luas daripada pertanyaan yang sedang dibahas. Sedangkan mereka yang disebut manusia praktis membutuhkan spesifik pengalaman dan berdebat sepenuhnya ke atas dari fakta-fakta khusus ke kesimpulan umum. Mill menganggap ekonomi politik sebagai hal yang berurusan dengan orang ekonomi yang didorong oleh keinginan untuk kekayaan. Ia juga memodifikasi pandangan ini dengan memperlakukan ekonomi politik sebagai ilmu parsial dan perkiraan, yang premis dan deduksinya perlu dimodifikasi oleh non-faktor ekonomi.
dan hasil ilmu-ilmu sosial lainnya. Ini melibatkan metode campuran induksi dan rasiosinasi, dan penalaran dari premis-premis yang diasumsikan. Mill mendukung ekonomi politik yang murni ilmiah, tetapi juga relevan secara praktis. Mill mencoba menghubungkan prinsip-prinsip teoritisnya dengan masalah-masalah praktis, hubungan yang memerlukan pertimbangan yang lebih luas dari masalah-masalah sosial dan etika daripada yang biasa diperiksa oleh kebanyakan ekonom. Adapun Marx memberikan kontribusi kritis terhadap ekonomi Ricardian atau reaksi anti-Ricardian yang pertama, yaitu aliran sejarah dan kemudian dari marginalis didorong oleh apropriasi ekonomi Ricardian oleh kaum sosialis. Sehingga hal ini mendasari pengabdian total oleh kedua aliran alat teoritis utama Ricardo. Sedangkan teori nilai kerja menjadi alasan Marx dalam kritiknya terhadap ekonomi politik. Selanjutnya, bagian 3, Karl Marx, dialektika dan sejarah. Menurut Marx, yang dituliskan pada karyanya memiliki tujuan untuk mengubah dunia, meskipun sendiri harus ditafsirkan sebagai cara untuk memahami dunia dan bukan hanya nasihat untuk bertindak. Sehingga tujuannya dalam pekerjaan utamanya, sedangkan modal diperiksa dengan cara sistem kapitalis modern dengan mengungkap hukum dasar geraknya. Korpus teoritis Marx didirikan di atas 3 pilar: ekonomi politik klasik, filsafat Jerman, dan sosialisme utopis Perancis. Melalui Marx, ekonomi politik klasik mencapai klimaks dalam segala kompleksitas multidimensinya, termasuk unsur-unsur abstrak, sosial, holistik, historis dan dinamisnya. Marx memuji Smith dan Ricardo karena menyediakan tempat untuk ekonomi politik ilmiah, tetapi dia juga mengkritik mereka untuk apa yang dianggap sebagai kekurangan metode. Secara khusus dia mengkritik Smith karena eklektisme metodologisnya dan karena gagal menerapkan metode abstrak secara konsisten. Menurut Smith, kedua metode pendekatan tidak hanya berjalan berdampingan satu sama lain, tetapi juga berbaur dan terus-menerus bertentangan satu sama lain. Hal tersebut dibenarkan karena jika diingat dari tugasnya yang mana ia berusaha untuk menembus fisiologi batin masyarakat borjuis dan juga untuk mencoba menggambarkan bentuk-bentuk realistis yang tampak secara eksternal untuk pertama kalinya. Teori nilai kerja Smith sebagai teori bersifat esoteris karena menyebarkan kategori kausal abstrak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan apa yang harus dijelaskan. Ada kebutuhan untuk menunjukkan bagaimana cara kerja sistem ekonomi menerjemahkan nilai tersebut ke hasil yang lebih jelas sebagai harga. Sebaliknya, teori harga adaptif bersifat eksoteris karena ia mencari hubungan sederhana antara elemen-elemen yang dapat diamati dengan segera. Harga terdiri bagian-bagian penyusunnya, yaitu upah, laba, dan sewa, yang artinya tidak lebih dari mengidentifikasi bagian-bagiannya dan menambahkannya bersama-sama seperti 2 tambah 2 sama dengan 4. Dengan demikian, ini adalah deduktif dalam arti yang paling langsung. Namun, perhatikan bahwa pujian untuk Ricardo bukan karena metode deduktifnya, melainkan karena keinginannya untuk menerapkan teori nilai kerja sebagai konsep dasar dalam menjelaskan kapitalisme. Bagi Marx, secara kebetulan atau dirancang, Ricardo telah menemukan kategori yang diturunkan secara sosialis dan historis yang tepat untuk menganalisis kapitalisme. Betapapun baiknya ia memahami kategori nilai ini sendiri atau alasan-alasan kesesuaiannya untuk tujuan ini, namun terlepas dari kelebihan dan penerapan metode abstrak atau deduktif yang konsisten, karya Ricardo mengalami kekurangan ilmiah. Bahkan, bagian teoritis dari karyanya, bagaimanapun menunjukkan apa yang disebut Marx sebagai arsitektonik yang salah. Oleh karena itu, mereka adalah ekspresi dari fenomena permukaan yang melihat dalam bentuk langsung seperti itu seluruh sifat dari fenomena yang bersangkutan. Singkatnya, dan lebih khusus,
Ricardo berusaha untuk menyimpulkan harga atau apapun secara kuantitatif dari teori nilai kerja, tanpa memeriksa bagaimana nilai dan harga terhubung satu sama lain secara kualitatif, yaitu dalam hal masyarakat yang berkembang secara historis dari mana mereka diambil dan yang mereka terapkan. Sudah jelas dari kritik ini bahwa Marx dengan tegas mendukung teori abstrak dan menentang empirisisme vulgar dan eklektisisme vulgar. Dalam metode penyajian, di sisi lain, konsep-konsep sederhana ini membentuk titik awal dari mana keseluruhan konkret dibangun. Kali ini bukan sebagai konsepsi yang kacau, tetapi sebagai totalitas yang kaya dari banyak penentuan dan hubungan. Yang terakhir inilah yang dianggap Marx sebagai metode yang benar secara ilmiah, seperti yang dia katakan dalam analisis bentuk ekonomi, baik mikroskop maupun reagen kimia tidak membantu. Ini adalah elemen penting dari metode logika dialektika Marx, yang menurutnya keseluruhan konkret dianggap sebagai keseluruhan integral yang bagian-bagian individualnya saling konstitutif. Jadi, bertentangan dengan bentuk abstraksi metafisik yang mengambil bentuk generalisasi metal murni berdasarkan pilihan sewenang-wenang dari hubungan tertentu atau sifat umum dari keseluruhan konkret seperti kerja, utilitas, atau apapun. Logika dialektika memilih fitur paling penting dari beton dan merekonstruksi fitur lain secara sistematis berdasarkan esensi ini. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Saad-Filho. Marx mengikuti jejak Smith dan Mill, memahami objek ekonomi politik dalam istilah yang Memang, luas. sejarah merupakan bagian sosial dari sejarah. metode Marx. Dengan cara ini, Dalam ia menjelaskan hubungan antara ekonomi dan ilmu-ilmu sosial lainnya. yang berbeda Memang sebagai dapat tambahan, dikatakan bahwa yaitu ekonomi pada politiknya karakter mewakili analisisnya yang semacam ilmu spesifik sosial secara terpadu. Salah satu Ekonomi dan kegunaan masyarakat tersebut menjadi adalah tidak dalam terpisahkan, apa yang disebut Marx yaitu sebagai suatu metode kesatuan penyelidikan yang atau integrasi investigasi dan ilmiah. karakter sosial dari Metode hubungan dialektika ekonomi sangat materialis penting. Marx pada saat yang sama analisisnya kan secara seperti historis itu menjadi spesifik. keharusan. Apa yang Karena dianalisis perkembangan Marx dalam sejarah yang Kapital sebenarnya adalah terkait cara erat dengan produksi gagasan kapitalis dan dialektika. bentuk-bentuk hubungan yang Menurut sesuai prinsip dengannya ini, proses untuk sejarah mengungkapkan sedang hukum diciptakan gerak ekonomi oleh masyarakat sifat modern. dialektis dari hubungan sosial. Itu seperti Jadi, dengan ekonomi mempelajari dan sosial, pelajaran khusus perkembangan untuk sejarah, kondisi seseorang historis yang dapat sedang memperoleh diperkembangkan. banyak wawasan Dalam tentang sifat masyarakat dialektis tidak ada dari hukum hubungan yang abadi hubungan atau ini. universal. Jadi, Terlepas cara dari penyajiannya kondisi harus sosial menangkap tertentu. gerakan ini. Itu harus secara akurat menggambarkan perkembangan objek penyelidikan melalui kontradiksi internalnya sendiri, dari awal hingga penurunannya dan penggantiannya dengan objek lain yang lebih maju. Dalam banyak kesempatan, Marx menjelaskan bahwa apa yang menentukan urutan di mana kategori-kategori muncul dalam analisisnya adalah pengaturan batin mereka di dalam keseluruhan yang dikembangkan. Misalnya cara produksi kapitalis, sehingga cara penyajian logis dipanggil untuk memainkan peran utama. Komoditas bagaimanapun juga merupakan titik awal sejarah kapitalisme. Ini bukan kebetulan karena kondisi yang diperlukan secara historis dari kemunculan objek dipertahankan dalam strukturnya sepanjang perkembangannya. Dengan demikian menjadi momen yang menentukan dari struktur ini. Terlepas dari cara hukum, nilai mengatur harga dan pergerakannya juga cukup tepat untuk memandang nilai barang dagangan tidak hanya secara teoritis sebelum harga produksi, tapi juga secara historis sebelum mereka. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Karl Marx yang menggunakan sejarah dan empiris di berbagai tulisannya, bertujuan sebagai ilustrasi. Dalam salah satu tulisannya yang terkenal di mana sejarah digunakan sebagai pengganti analisis teoritis, yang dalam bukunya itu tertuang tentang asal-usul kapitalisme. Karl Marx tidak memberikan penjelasan teoritis tentang kemunculan kapitalisme dalam bukunya tersebut, namun sebagai gantinya menjelaskan tentang apa yang disebut akumulasi primitif, yaitu proses historis penciraian produsen dari sarana produksi. Dia juga mengilustrasikan perceraian ini bagaimana bisa terjadi, dimulai dari munculnya pekerja rupahan, perampasan tanah bersama, dan pembubaran
tiarap, dan lain-lain. Proses ini dilengkapi dengan asal-usul kapitalis petani, di mana kapitalis petani lahir dari petani-petani kaya itu sendiri, yang mengumpulkan kekayaan sebagian besar melalui riba dan perdagangan. Karl Marx juga pernah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Kontribusi Kritik Ekonomi Politik, di mana di dalamnya Karl Marx menjelaskan bahwa dalam produksi itu akan muncul suprastruktur hukum dan politik, di mana sesuai dengan bentuk-bentuk kesadaran dari masyarakat itu sendiri, di mana mode produksi akan mengkondisikan proses umum sosial, politik, dan intelektual. Meskipun sebagian karya Karl Marx yang saya telah sebutkan tadi menganalisis secara produksi kapitalis bersifat teoritis, namun penafsirannya tentang kemunculan sebagian besar bersifat historis. Sejarah itu sendiri digunakan sebagai objek investigasi dalam berbagai konsep yang disebutkan oleh Karl Marx dalam bukunya, di mana ada upaya yang dibuat untuk mengungkapkan penyebab perubahan jangka panjang dalam proses evolusi sejarah melalui penyebaran konsep produksi. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Cara produksi menurut Marx mewakili basis ekonomi, fondasi nyata yang di atasnya muncul suprastruktur hukum dan politik, yang bersama-sama membentuk apa yang kemudian dikenal dalam literatur sebagai formasi sosial ekonomi. Pembacaan determinasi teknologi dari bagian Marx menganggap pengembangan kekuatan produktif sebagai satu-satunya sumber perubahan sosial. Secara garis besar, cara produksi borjuis Asiatik kuno, feodal, dan modern dapat diterapkan sebagai zaman progresif dalam pembentukan ekonomi masyarakat. Hubungan-hubungan produksi borjuis adalah bentuk antagonistik terakhir dari proses produksi sosial, dan oleh karena itu, formasi sosial ini mengakhiri prasejarah masyarakat manusia. Singkatnya, Marx menggunakan sejarah secara ekstensif, baik sebagai integral dari eksposisi teoritisnya dan dalam bentuk narasi sejarah atau sejenis sejarah ortodoks untuk tujuan ilustrasi dan menjelaskan konsilasi Mill. Metode Marx secara eksplisit terlihat menggabungkan metode abstrak, penyelidikan, dan presentasi. Tidak ada yang harus sejajar dengan yang lain secara persis. Komoditas, misalnya, adalah titik awal dalam kapital, dari mana Marx menyimpulkan kategori kapital dan eksplosif dan hubungannya dengan kelas kapital dan tenaga kerja. Penutup, reaksi Marx hanyalah salah satu dari 3 reaksi utama terhadap apa yang mengikis kepercayaan pada Richardisme. Tanggapan kedua dari aliran sejarah Jerman yang asal-usulnya secara kronologis mendahului dua lainnya, mempertahankan komitmennya pada metode sejarah induktif dengan kebencian yang sesuai terhadap metode deduktif murni. Dengan peralihan dari ekonomi politik klasik ke ortodoks neoklasik, sejumlah kesenjangan besar dalam sejarah, ide-ide ekonomi setidaknya dilalui sebagian. Dari holisme ke individualisme metodologis, dan pluralitas dan penggunaan berbagai prinsip metodologis ke deduksi murni dan sederhana, dari dinamika ke statika, dan lain-lain. Meskipun sebagai hasilnya ada perasaan di mana perjalanan intelektual telah dicapai secara historis, hal yang sama tidak benar terjadi secara logis. Sekian, terima kasih. Sekian presentase dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.